Darius DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Justisia Maivela dengan NIM 18140800074, jurusan Tadris IPA Fisika, dalam mata kuliah Pengembangan Program Pembelajaran Fisika dengan dosen pembimbing Ibu Vivi Deswita, MPD. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang fluida dinamis SMA. Yang pertama yaitu apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, dan tidak mengalami putaran. Di sini, ciri-ciri fluida dinamis ada 4. Yang pertama, tidak kompresibel. Jika diberi tekanan, maka volumenya tidak berubah. Yang kedua, tidak mengalami gesekan pada saat mengalir. Gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Yang ketiga, alirannya stasioner. Tiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Dan yang keempat, alirannya lunak atau steady. Aliran fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis aliran fluida dinamis. Di sini, Ibu akan menjelaskan ada 2 jenis aliran fluida dinamis. Yang pertama, aliran laminer, yakni aliran di mana paket fluida meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran laminer adalah aliran ideal dan terjadi pada fluida dengan kecepatan rendah. Yang kedua yaitu aliran turbulen, adalah aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida dapat berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai dengan adanya pusaran-pusaran air atau vortex atau turbulen dan terjadi jika kecepatan alirannya tinggi. Nah, di sini anak-anak bisa lihat apa perbedaan antara kedua jenis ini. Aliran laminer, alirannya searah, dan aliran turbulen, alirannya itu berseberangan, seperti yang terdapat pada gambar. Selanjutnya yaitu komponen dalam fluida dinamis. Nah, yang pertama yaitu debit. Di sini, pengertian debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, biasanya dihitung per sekon. Besar debit aliran fluida dapat dicari dengan menggunakan satu dari 2 formula ini. Yang pertama, Q sama dengan V per T, atau Q sama dengan A kali V, di mana Q adalah debit aliran fluida dengan satuan meter kubik per sekon, dan V adalah volume fluida dengan satuan meter kubik, T adalah selang waktu dalam satuan sekon, A adalah luas penampang aliran dalam satuan meter kuadrat, dan V adalah aliran kecepatan aliran fluida dalam satuan meter per sekon. Yang kedua yaitu persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ialah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum menurunkan hubungan, baiknya harus memahami beberapa istilah pada aliran fluida. Garis aliran diartikan sebagai jalur aliran fluida ideal atau aliran lunak. Dengan rumus Q1 sama dengan Q2, A1 V1 sama dengan A2 V2. Yang ketiga yaitu persamaan Bernoulli. Hukum Bernoulli ialah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami pada aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwasanya jumlah tekanan P
energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Di sini ada gambar tentang persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli dapat dirumuskan dengan rumus P tambah setengah PV kuadrat tambah Rho GH sama dengan konstan P1 tambah setengah Rho V1 kali 2 tambah Rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah PV2 kali 2 tambah Rho GH2, di mana P sama dengan tekanan atau Pascal sama dengan PA sama dengan Newton per meter kuadrat, dan Rho sama dengan massa jenis fluida atau cairan gas dalam satuan kilogram per meter kubik, dan G sama dengan percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ada 5 penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama yaitu teorema Torricelli, yang kedua Venturi meter, yang ketiga tabung pitot, yang keempat penyemprot, dan yang terakhir sayap pesawat terbang atau gaya angkat pesawat. Nah, kita akan menjelaskan satu-satu tentang penerapan dalam hukum Bernoulli tadi. Yang pertama yaitu teorema Torricelli. Anak-anak, fenomena air yang menyembur keluar dari lubang penyimpanan atau tangki air dinamakan dengan teorema Torricelli. Besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besaran energi potensialnya. Dengan begitu, kecepatan air pada lubang penyemburan sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Fenomena air yang menyembur keluar dari lubang penyimpanan atau tangki air dinamakan dengan teorema Torricelli. Besar energi kinetik yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besar energi potensialnya. Dengan begitu, kecepatan air pada lubang penyemburan sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Dapat dirumuskan dengan rumus setengah Rho V kuadrat sama dengan Rho GH. Yang kedua yaitu venturimeter. Nah, venturimeter yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur debit aliran fluida dinamis yang mengalir di pipa dengan mengandalkan hukum Bernoulli. Venturimeter berbentuk seperti pipa di mana bagian tengahnya menyempit lalu kemudian melebar kembali. Yang ketiga adalah tabung pitot. Tabung pitot yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur kelajuan aliran fluida dinamis dengan cara mengukur perbedaan tekanan aliran dengan tekanan statisnya. Selanjutnya yaitu penyemprot. Seperti apa sih penyemprot itu? Seperti pada penyemprot obat nyamuk ataupun parfum. Saat lubang kecil diberikan tekanan, maka akan mengalir udara dengan kecepatan tinggi di atas lubang tersebut, sehingga tekanannya akan lebih rendah dari tekanan di dalam botol. Dengan demikian, fluida di dalam botol akan terhisap keluar dan ikut berhembus dengan aliran udara berkecepatan tinggi tersebut. Selanjutnya yaitu sayap pesawat terbang atau gaya angkat pesawat. Di sini ada contoh gaya angkat pesawat. Pesawat dapat mengudara karena gaya angkat yang dihasilkan sayap saat pesawat tersebut melaju. Saat pesawat melaju, aliran fluida udara akan melewati sayap pesawat. Aliran udara yang melewati sayap bagian atas melintas lebih jauh dibanding aliran udara yang melewati sayap bagian bawah. Perbedaan kecepatan ini menimbulkan perbedaan tekanan, di mana tekanan di sayap bagian atas akan lebih rendah dibanding tekanan pada sayap bagian bawah. Dapat dirumuskan dengan P1 tambah setengah Rho V21 sama dengan P2 tambah setengah PV2 per 2. P1 kurang P2 sama dengan setengah P kali V2 per 2 kurang V2 per 1. V angkat sama dengan V1 kurang V2 sama dengan setengah Rho per kali V2 per 2 kurang V2 per 1 kali A.
V adalah gaya angkat pesawat dalam kurun Newton, Rho adalah massa jenis udara dengan satuan kilogram per meter kubik, A adalah luasan sayap pesawat dalam satuan meter kuadrat, V1 adalah kecepatan aliran udara pada bagian atas sayap dalam satuan meter per sekon, dan V2 adalah kecepatan aliran udara pada bagian bawah sayap dengan satuan meter per sekon. Hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.